Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balat Nakertrans, ketemu lagi di podcast Nakertrans. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai agak serius nih bahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, mungkin di antara Balat Nakertrans juga banyak yang belum tahu ya bahwa program JKP ini ada gitu. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu JKP, bagaimana mengurus si JKP ini, terus kemudian semualah tentang JKP akan kita bahas hari ini. Kita sudah menghadirkan narasumbernya. Di sini ada fungsional mediator hubungan industrial ahli pertama. Kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Ya. Boleh perkenalan dulu, Mas? Oke. Halo, nama saya Muhammad Rashid Kurniawan. Saya saat ini sebagai mediator hubungan industrial di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Saya masih ahli pertama, jadi kita sharing-sharing aja nanti ya di sini tentang JKP. Iya, kita mau cerita nih JKP tuh kayak gimana sih? Apa sih JKP? Barangkali banyak yang belum tahu juga. Oke, jadi kita bisa mulai, Mas Rashid? Oke, boleh. Mungkin dari yang pertama sih. Dari pertama nih, apa sih jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu? Dan kenapa program ini penting gitu? Oke, siap. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah jaminan yang diberikan kepada para pekerja buruh yang mana dia terkena PHK. Jadi ketika dia terkena PHK, maka ini bisa diberikan berupa beberapa manfaat. Ada manfaat uang tunai, ada manfaat pelatihan kerja, manfaat pasar kerja. Mengapa ini begitu penting? Tentu ini menjadi pendorong untuk para pekerja buruh yang terkena PHK untuk dapat bekerja kembali dan juga menjaga derajat pekerja buruh itu sendiri. Jadi dia dapat meningkatkan derajat pekerja buruh begitu. Oh, berarti ini programnya khusus yang kehilangan pekerjaannya karena PHK. Betul. Gitu ya, karena diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Betul, gitu ya. Berarti kalau buat yang resign, yang mengundurkan diri dengan kemauan sendiri itu tidak berlaku gitu ya, khusus yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan. Ya, Oke, seperti itu. Nah, kemudian sejak kapan si JKP ini mulai diterapkan di Indonesia gitu, dan siapa yang menjadi target utamanya tadi? Ya, jadi program jaminan kehilangan pekerjaan ini mulai muncul di Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Oh, baru 2021 ya? 2021 untuk peraturan pemerintahnya sendiri. Tapi di situ ada persyaratan masa iurnya. Jadi masa iuran kepesertaan, betul. Yang mana di situ harus ada 12 bulan. Nah, jadi mungkin mulai berlaku atau mulai bisa diklaim oleh para pekerja buruh yang terkena PHK itu di tahun 2022. 2022. Betul. Jadi bisa dikatakan di tahun 2022 mulai dilaksanakannya program JKP ini. Kemudian juga untuk target utamanya yaitu para pekerja buruh tadi yang mengalami PHK. Jadi ini merupakan program pemerintah juga untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja buruh yang terkena PHK tadi. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau manfaat utamanya nih dari si program JKP ini apa? Apa manfaat utamanya? Ya, jadi ada 3 manfaat tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada manfaat uang tunai. Uang tunai. Betul, pertama uang tunai, kemudian informasi pasar kerja. Informasi pasar kerja. Betul, dan terakhir pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Betul. Nah, semua ini dibungkus untuk mendorong para pekerja buruh tadi agar bisa bekerja kembali. Jadi tidak hanya dia ter-PHK kemudian dirumahkan, kemudian tidak bekerja. Nah, itu tidak diinginkan oleh pemerintah, tapi pemerintah menginginkan untuk pekerja buruh tadi dapat bekerja kembali begitu. Sehingga didorong dengan adanya pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja. Oke. Nah, itu untuk si manfaat JKP ini apakah semua pekerja otomatis terdaftar atau gimana nih untuk biar bisa mendapatkan program JKP ini? Oke, jadi semua para pekerja buruh yang mendaftarkan didaftarkan oleh perusahaannya ke dalam program BPJS itu harus ketenaga kerjaan, betul, atau jaminan sosial ketenaga kerjaan Jamsostek. Itu harus terdaftar ke semua program. Jadi ada jaminan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Kemudian juga untuk BPJS kesehatannya atau jaminan kesehatannya harus juga terdaftar JKN-nya itu. Nah, jadi
semua pekerja buruh, baik itu pekerja buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu berhak untuk menjadi peserta. Betul. Jadi tapi ada beberapa ketentuan tuh nanti untuk klaimnya. Jadi tidak semua nih, misalkan PKWT atau dalam arti kita itu pekerja kontrak ya, kontrak itu berhak tiba-tiba waktu akhir kontrak dapat JKP enggak. Jadi kalau misalkan untuk PKWT itu khusus untuk yang diakhiri kontraknya sebelum berakhir kontrak. Jadi contoh, misalkan nih kontraknya 1 tahun, 12 bulan. Nah di bulan ke-10 atau ke-11 dia diputus kontraknya, atau misalnya diberhentikan oleh perusahaan. Nah baru dia berhak untuk mendapatkan JKP. Oh, itu berhak untuk JKP juga. Betul. Kalau untuk yang PKWTT itu semuanya berhak untuk mendapatkan ketika terjadi PHK ya, kecuali untuk 4 alasan, yaitu mengundurkan diri, cacat total tetap, kemudian pensiun dan meninggal dunia. Betul. Nah, itu tidak dapat JKP. Betul. Jadi ini filosofinya kenapa sih justru yang meninggal dunia, kemudian cacat total tetap atau pensiun itu tidak mendapatkan, padahal kan secara ini bantuannya dibutuhkan gitu ya. Nah, memang filosofi dari JKP ini untuk mendorong para pekerja buruh bekerja kembali. Betul. Gitu ya. Sedangkan untuk 3 kasus tadi itu kan tidak dimungkinkan untuk bekerja secara maksimal kembali ya, sudah tidak mampu produktif lah untuk bekerja kembali, sehingga untuk hal tersebut tidak berhak untuk mendapatkan JKP. Kemudian untuk mengundurkan diri memang kan keinginan pekerjanya, ya. Betul, bukan atas kesepakatan para pihak gitu. Dan mungkin yang tadi cacat tetap, kemudian meninggal dunia, itu beda lagi manfaatnya ya, bukan di JKP yang tadi kayak Mas Rashid bilang kan jaminan apa tadi pensiun, jaminan hari tua, meninggal dunia, kematian itu beda lagi manfaatnya ya. Jadi kalau untuk case-case yang tadi meninggal, cacat, tidak dapat JKP itu dia dapat manfaatnya di yang lain gitu ya. Berarti bagaimana biar semua pekerja otomatis terdaftar itu tidak otomatis ya. Perusahaannya wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dengan tadi semua programnya diikutkan gitu ya, diikutkan. Oke. Kemudian nih, nah kalau misalnya kita diputus kontraknya kena PHK tadi ya. Bagaimana prosedur pencairan atau klaim JKP itu setelah terkena PHK tuh gimana? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa syaratnya dulu nih. Jadi dia harus masuk dalam catat ya. Jadi masa iurnya itu minimal harus 12 bulan. Iur tuh iurannya ya? Iurannya, minimal harus 12 bulan dalam 24 bulan. Itu makna tertulis di undang-undangnya seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi 24 bulan terakhir sebelum di PHK akan dilihat tuh apakah ada iuran selama 12 bulan. Jadi 2 tahun nih, 2 tahun terakhir apakah ada iuran 1 tahun. Kalau ada maka dia berhak. Jadi contohnya misalkan saya bekerja di PTA, kemudian saya di PHK. Kemudian itu saya baru bekerja itu 6 bulan di PTA. Kemudian saya bekerja lagi di PTB 6 bulan juga. Nah, keduanya mendaftarkan program juga sama lengkap gitu ya. Nah, itu dia berhak walaupun dia pindah perusahaan. Jadi dalam 2 tahun terakhir dia ada 12 bulan tuh iurannya. Nah, dia baru berhak untuk mendapatkan JKP. Nah, kemudian untuk persyaratan lainnya, dia juga harus terdaftar di program JKN tadi, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau sebelumnya di PP 37 atau Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, itu Jaminan Kesehatan Nasional itu harus pekerja penerima upah. Artinya adalah perusahaan yang mendaftarkan ke JKN-nya. Tapi dengan peraturan pemerintah terbaru nomor 6 tahun 2025 itu tidak, itu baru banget ya 2025. Betul, baru banget di bulan Februari. Seingat saya bulan Februari atau Maret ya, saya lupa. Nah, itu keluarlah peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 yang menghapus ayat yang tadi. Jadi harus penerima upah itu. Iya, tidak harus penerima upah. Jadi nah ini perlu diingat nih untuk para pekerja buruh yang ter-PHK, mulai dari Jaminan Kesehatan Nasionalnya itu tidak perlu sekarang ya, untuk saat ini tidak perlu pekerja penerima upah, sehingga untuk yang mendaftarkan JKN-nya secara mandiri, kemudian yang PBI menerima bantuan iuran dari pemerintah itu sekarang sudah berhak untuk mendapatkan JKP. Tapi mulai PP-nya berlaku. Jadi PP-nya berlaku itu sekitar bulan Februari ya. Jadi 1 tahun dulu masa iur. 1 tahun masa iur, sehingga nanti 2026 dia baru berarti bisa dibilang sekarang belum ada yang bisa mengklaim itu ya, karena PP-nya baru berlaku. Baru berlaku. Ya. Jadi mulai Februari dia udah
menjadi peserta JKP, nunggu dulu tuh iurannya selama 12 bulan sampai 2026 gitu. Kira-kira teknisnya gitu. Oke, berarti tadi ya harus dua-duanya BPJS-nya ya, baik ketenagakerjaan dan kesehatan, dua-duanya harus terdaftar. Betul, gitu ya. jangan sampai tidak terdaftar tuh yang kesehatan. Iya, jadi Balat Nakertrans jangan lupa juga dicek kalau misalnya kerja di perusahaan, dipastikan ya terdaftar di BPJS gitu. Itu mah wajib ya, peraturan pemerintah itu di garis bawahi itu wajib minimal harus didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ya. Oke, kemudian apa saja dokumen yang harus disiapkan nih oleh pekerja untuk prosedur klaim tadi? Oke, nah jadi untuk klaim itu ada 3 kondisi. Oh, sebelum ke dokumen ada 3 kondisi dulu ya? Ada 3 kondisi PHK terjadi lah istilahnya ya. Jadi kondisi pertama adalah PHK-nya yang sepakat. Artinya sepakat ini dari awal tidak ada perselisihan. Jadi ketika ada pemberitaan PHK, pekerja buruh menerima, saya di PHK gitu ya. Entah alasan apapun ada di PP 35 ya. Kemudian kondisi kedua adalah pekerja buruh yang mengalami perselisihan atau terjadi perselisihan dengan pengusaha terkait PHK-nya. Itu bisa contohnya tidak sepakat gitu. Betul, ya. tidak sepakat. Perusahaannya mau PHK, buruhnya misalnya tidak terima mau di PHK. Tidak terima atau misalkan masalah pesangon dan lain sebagainya masih ada perselisihan lah. Nah, itu bisa diperselisihkan melalui perundingan bipartit, kemudian mediasi. Kalau misalkan sampai tahap situ sudah terjadi adanya perjanjian bersama, maka itu tahap kondisi kedua, perjanjian bersama. Kemudian yang ketiga adalah putusan pengadilan. Artinya kalau nanti sampai ke putusan pengadilan hubungan industrial, maka itu menjadi berhak juga mendapatkan JKP. Jadi ada 3 kondisi dulu nih. Pertama, setiap kondisi ini beda-beda dokumennya. Dokumennya, betul. Untuk yang pertama, yang sepakat dulu nih ya. Pertama dulu nih yang sepakat. Ketika dia udah sepakat, maka dia ada 3 dokumen dulu yang harus dipegang oleh dia. 1, dokumen surat pemberitahuan PHK dari pekerja buruhnya. Dari pekerja buruh atau dari perusahaan? Dari perusahaan ke pekerja buruh, betul. Dari perusahaan ke pekerja buruh, surat pemberitaan PHK. Kemudian yang kedua, surat tidak menolak PHK. Jadi pekerja buruh sudah mendapatkan pemberitahuan, kemudian menyatakan tidak menolak nih PHK-nya. Nah itu. Kemudian yang terakhir, surat laporan PHK ke Disnaker. Laporan PHK ke Disnaker, oke. Betul. Berarti perusahaan yang harus melapor? Iya, perusahaan ya. Jadi tertujunya ke kepala dinas mungkin ya, kepala dinas instansi ketenagakerjaan. Nah itu disampaikanlah. Kalau di PP yang sebelumnya ya, itu harus ke kabupaten kota. Kalau sekarang bisa ke provinsi, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk laporan PHK-nya. Laporan PHK-nya? Iya. Untuk laporan PHK, walaupun misalnya si perusahaannya itu beradanya di kota Cirebon misalnya. Kan dulu lapornya ke Cirebon, Disnaker Cirebon gitu ya. Kalau sekarang bisa ke provinsi? Bisa. Tapi mungkin diutamakan kalau yang provinsi yang lintas kali ya, yang lintas kabupaten kota ya. Yang diutamakan yang ke provinsi yang lintas kabupaten kota. Kalau memang di Cirebon, ya silakan bisa ke Cirebon karena kan kasihan ya kalau Disnaker terdekat dulu ya, sesuai domisili perusahaannya. Betul. Bisa ke kabupaten kota terdekat. Tapi kalaupun nanti sudah datang ke provinsi ya kita akan tetap layani gitu. Bisa, tapi tetap bisa dilayani ya. Kita layani. Nah, itu untuk mendapatkan tanda terima laporan PHK. Nah, itu tanda terima tadi bentuknya seperti surat juga. Jadi nanti pekerja buruh akan memegang 4 dokumen. Nah, 4 dokumen tadi, surat pemberitaan PHK, surat pernyataan tidak menolak, kemudian laporan PHK dan tanda terima. Keempat itu nanti akan diupload ke Siap Kerja. Oh, gitu. Berarti untuk case yang pertama prosedurnya setelah dokumennya tadi lengkap semua, diprosesnya melalui Siap Kerja. Itu adalah sebuah platform dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Betul. Sip. Oke, itu tadi kondisi yang pertama ya, 4 dokumen itu. Sekarang kita masuk tadi ke kondisi yang kedua, jika terjadi perselisihan. Tapi perselisihan itu menghasilkan perjanjian bersama atau sepakat. Ini konteks perselisihannya masih di dalam perusahaan kah, antara pekerja dan buruh, atau misalnya sudah sampai ke Disnaker? Bisa keduanya. Jadi bisa saat di perundingan bipartit dia menghasilkan perjanjian bersama, ataupun ketika mediasi menghasilkan perjanjian bersama. Bisa keduanya. Nah, keduanya tadi bisa didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akte pendaftaran. Si perjanjian bersamanya didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, itu nanti akte pendaftaran dan perjanjian bersamanya diupload juga ke Siap Kerja. Jadi ada 2. Kalau ini lebih sedikit nih.
Lebih sedikit ya. Betul. Ini yang bukti-bukti lapor tadi Betul. berarti nggak usah. Betul. Hanya yang tadi nggak akte perlu. Akte pendaftaran dan perjanjian dan bersamanya. perjanjian bersamanya. Betul. Oke. Betul. Itu nanti yang diupload melalui Siap Kerja, yang 2 itu. Betul. Oke. Nah, tapi ada lagi nih dengan peraturan pemerintah nomor 6 ini, ketika dia sudah menghasilkan perjanjian bersama, tapi kan kadang pengadilan hubungan kan pendaftaran perjanjian bersama itu ada di pengadilan hubungan industrial. Sedangkan pengadilan hubungan industrial itu hanya ada di ibu kota provinsi. Contoh nih kayak di Jawa Barat hanya ada di Bandung. Oh, si pengadilan hubungan industrial itu. Betul. Kalau di Snaker kan di setiap kabupaten kota ada ya. Betul. Nah, pengadilannya hanya ada di ibu kota provinsi, ada di provinsi. Bandung. Betul. Berarti oke. Nah, bagi para pekerja buruh dan pengusaha juga yang mungkin jauh gitu ya, yang mungkin kayak di Pangandaran, Banjar gitu ya, jauh dari ibu kota provinsi, pasti kan memakan banyak biaya juga ya untuk mendaftarkan hal tersebut. Nah, itu dimudahkan dengan oke, sekarang bisa untuk melaporkan PHK-nya ke Disnaker dengan membuat tadi dokumen yang tadi yang 3 dokumen sebelumnya tadi. Ya, jadi nanti balik lagi jadi mundur ke 4 dokumen gitu. Kalau memang merasa ke pengadilan hubungan industrial Jauh. itu dicukupkan jauh, iya. Berarti sama perjanjian bersamanya yang Betul. didaftarkan ke Disnaker. Gitu. Bukan didaftarkan tapi dilampirkan saja. Tapi tetap tadi kayak surat pemberitahuan PHK, surat tidak menolak, kemudian laporan PHK ke Disnaker juga harus dibuat. Diproses juga. Betul. PB-nya hanya sebagai lampiran saja bahwa sudah terjadi kesepakatan. Intinya gitu. sudah sepakat gitu ya. Betul. Jadi kembali lagi ke persyaratan yang kondisi pertama tadi, Betul. tapi ada perjanjian bersama yang dilampirkan. Betul. Oke. Nah, tapi itu hanya untuk klaim JKP ya. Tapi kalau misalkan ada nilai eksekusi di dalam perjanjian bersama, maka sebaiknya didaftarkan ke pengadilan hubungan. Nilai eksekusi itu gimana tuh? Ya, eksekusi contoh nih, misalkan ada nilai pesangon, kemudian yang hak-hak lainnya, yang harus upah dan lain dibayarkan oleh sebagainya. perusahaannya. Betul, gitu ya? itu sebaiknya memang harus didaftarkan ke pengadilan. Karena suatu saat ada wan prestasi atau tidak dibayarkan oleh salah satu pihak, maka itu akan menjadi sengketa. Nah, nanti kalau sudah didaftarkan ke pengadilan, ya sifatnya seperti kedudukannya seperti putusan, sehingga tidak perlu lagi pengadilan. Nanti pengadilan hanya perlu eksekusi. Kalau tidak didaftarkan nanti resikonya akan tetap menjadi perselisihan gitu. Iya. Tadi hanya untuk JKP saja ya. Jadi nanti kalau JKP perjanjian bersama, konteksnya JKP betul, untuk konteksnya perjanjian bersama tetap harusnya didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Begitu. Biar kuat juga gitu ya. Betul. Sebenarnya intinya mah. Betul. Oke, kemudian kondisi yang kondisi terakhir. Kondisi ketiga. Kondisi yang sudah masuk ke pengadilan hubungan industrial. Artinya sudah mengeluarkan putusan dari pengadilan hubungan industrial. Maka ini sudah keluar putusan dari pengadilan. Betul, nanti yang dibutuhkan hanya petikannya. Lebih sedikit lagi ya? Ya, petikan putusan. Tapi untuk keluar petikan itu prosesnya panjang sekali gitu. Jadi sebenarnya paling gampang klaim JKP itu kalau kondisi yang pertama. Betul, justru ya itu perusahaannya melaporkan, kitanya menerima, ada pemberitahuan gitu ya. Kalau untuk yang kondisi ketiga tadi keluarnya putusan petikan gitu, tapi untuk mencapai petikan itu lama banget gitu. Jangan sampai. Jadi sebenarnya kita doakan tuh biar kalau misalnya ada pemutusan hubungan kerja itu kondisinya di yang pertama ya. Betul. Biar lebih cepat juga bisa diklaimnya, bisa cairnya gitu. Betul. Oke, nah kemudian apakah ada batas waktu nih Mas untuk pengajuan JKP setelah di PHK? Oke. Nah, jadi dengan ini kita historinya dulu ya, dengan PP, karena historinya tidak terlalu jauh, jadi kita sambil bahas histori. Boleh. Jadi di peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021, itu batasan atau kadaluarsanya itu 3 bulan. Oh, berarti harus cepet-cepet ya? Betul, harus cepat-cepat. Itu di PP 37. Tapi dengan adanya PP 6 tahun 2025 ini, ditambahlah menjadi 6 bulan. 6 bulan, betul. Okay. Jadi contoh nih sekarang misalkan tanggal 30 Juli, maka 6 bulan dari sekarang itu maksimal dia harus melakukan klaim. Kalau tidak diurus ya mohon maaf itu sudah kadaluarsa, betul. Oh iya, jadi ya harus cepet-cepet diurus ya. Betul, berarti. betul. Kemudian, berapa sih sebenarnya manfaat atau besaran? Tadi kan kata Mas Rashid ada salah satunya uang tunai ya. Nah, uang tunai itu berapa dana yang diterima oleh si
pekerja ini. Kemudian apakah ada perhitungan khusus nih? Apakah beda-beda gitu? Kayak misalnya potongan BPJS itu kan beda-beda ya, tergantung gaji pokoknya berapa, dia berapa. Nah kalau JKP gimana? Oke, ini juga sambil history lagi. Oh ya, oke. Jadi Historinya banyak ya. Betul, tapi pendek historinya. Ya, oke, siap. Jadi di PP 37 itu sebelumnya untuk 3 bulan pertama, kan totalnya 6 bulan tadi ya. Untuk 3 bulan pertama itu 45% dari upah. Upahnya upah apa nih? Nah, upahnya itu upahnya. yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, tapi ada batas atas atau ibaratnya maksimalnya itu plafon. 5 juta. Betul. Maksimal plafon. Betul. Itu 5 juta. Jadi kalau misalkan yang dilaporkan 10 juta, dia akan kena batasnya, yaitu kena 5 batas juta. Maksimal 5 juta berarti 45% dari 5 juta. 5 juta, betul. Nah, itu awalnya 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Awalnya ya, ini history ya. Nah, kemudian untuk 3 bulan berikutnya itu 25%. Oke. Dari tadi upah. Nah, dengan adanya PP 6 tahun 2025 ini berubahlah, ditambahlah menjadi 60% selama 6 bulan. Oh, jadi besar. Betul, bahkan jadi nggak berkurang. Jadi nggak berkurang ya selama 6 bulan 60%. Iya, betul. Jadi stuck di 60%, nggak ada penurunan. Sudah berlaku. Kalau yang tadi kan ada yang nunggu tuh yang masa iur. Masa iur. Kalau ini enggak berarti. Sudah berlaku. Oh, sudah berlaku. Ya, jadi inilah. Kapan itu Mas berarti? Itu berarti waktu Februari atau Maret kemarin ya? Ya, okay. Februari Maret. Nah, nanti bisa dicek oleh para pekerja buruh yang mencoba untuk klaim JKP. Untuk besarannya, mangga bisa dicek untuk besaran tadi 60%-nya. Nanti bisa dicek di akun masing-masing gitu. Oh, oke. Akunnya di Siap Kerja Siap tadi Kerja, ya? betul. Oke, nah kemudian selain manfaat uang tunai nih, apalagi yang diterima? Mungkin ada pelatihan kerja atau akses lowongan kerja yang di Siap Kerja itu disediakan tadi ya? Betul. Nah, untuk di Siap Kerja sendiri itu merupakan platform ya. Jadi Siap Kerja itu platform gabungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada WLKP, ada semua, pokoknya di sana ada semua lah untuk platformnya. Nah, di situ ada akses informasi pasar kerja juga. Jadi dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia itu bisa melaporkan ke sana. Kemudian ada akses pelatihan kerja juga di sana untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibahas kali ya. Oh iya. Nah, Balatnaker Trans ini kan kita baru pertama nih ya pembahasan JKP. Ini kita generalnya dulu nih, persyaratan dan lainnya. Nah, dari tadi Mas Rashid kan juga sebutkan ya bahwa nanti si JKP ini bisa diklaimnya di platform Siap Kerja namanya. Nah, nanti bagaimana misalnya masuk ke Siap Kerjanya? Sebenarnya gampang ya untuk masuk ke Siap Kerjanya itu tampilannya tuh sudah mudah. Cuman kita tuh ada juga bagaimana sih nanti mungkin kan Balatnaker Trans bingung nih harus bagaimana step-stepnya nih biar bisa cair, atau saya harus ngapain dulu nih biar bisa cair? Gimana cara ngelamar kerjanya? Gimana cara ikut pelatihan kerjanya? Atau mau konseling? Nah, itu kita ada. Kalau ini fungsional mediator hubungan industrial ahli pertama, kita juga ada fungsional pengantar kerja. Nah, nanti untuk teknis bagaimana kita klaim JKP melalui Siap Kerja itu akan kita bahas di episode selanjutnya ya, dengan narasumber yang berbeda lagi. Jadi tungguin episode selanjutnya. Sekarang kita bahas yang generalnya dulu nih, karena barangkali juga masih ada yang belum terinformasi ya. Saya juga baru terinformasi ternyata ada PP-nya yang 2025 gitu. Oke, kita lanjut nih ya Mas Rashid. Oke, kemudian si manfaat JKP ini diterimanya berapa lama oleh pekerja? Berarti 6 bulan tadi ya. Setelah 6 bulan sudah cair semua, diharapkan mungkin sudah bekerja kembali. Gitu ya. Mungkin perhitungan si 6 bulan itu. Betul. Oke. Kita lanjut kemudian. Nah, Mas Rashid kan pasti juga berhubungan sama perusahaan gitu ya. Nah, bagaimana sih tanggapan dunia usaha atau dunia industri terhadap program JKP ini? Karena ternyata baru juga ya adanya 2021, berarti sebelumnya belum ada gitu. Nah, gimana sih tanggapan dunia usaha mengenai program ini? Ya, sebenarnya ini program JKP ini memang kan baru ya, baru di tahun 2021 untuk peraturan pemerintahnya sendiri di nomor 37 tadi. Ini merupakan hasil dari implementasi juga dari konvensi ILO 102, yang mana di situ ada yang namanya unemployment benefit. Jadi mengamanatkan untuk adanya manfaat bagi para pekerja buruh yang tidak bekerja atau ter-PHK gitu ya. Nah, ini tentu harus mungkin respon dari pengusaha juga cukup baik ya, cukup baik untuk hadirnya JKP ini, karena membantu juga para pekerja buruh yang ter-PHK tadi. Jadi selain memang dia mendapatkan pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja dan kompensasi dan lain sebagainya, dia juga bisa mendapatkan uang atau manfaat
berupa uang tunai dari JKP tadi. Tapi mungkin, nah ini perlu diingat nih untuk rekan-rekan atau mungkin perusahaan-perusahaan juga bahwa JKP ini kan merupakan manfaat lah yang diberikan dari pemerintah juga, kemudian juga tidak ada tambahan iuran gitu ya, tidak ada tambahan iuran dari perusahaan juga. Jadi ini merekomposisi saja. Jadi tadi dari JKK dan JKM itu direkomposisi. Kalau sekarang seingat saya lupa, nanti mungkin bisa dilihat lagi. Untuk seingat saya rekomposisi sekarang itu dari JKK kalau nggak salah ya. Berarti tidak menambah iuran ya. Betul, JKP ini misalnya betul. tadinya iurannya dari satu pekerja 200.000 ya tetap 200.000, cuma jadi menambah manfaat JKP. Betul. Gitu. Nah, itu untuk menambah manfaat, dan itu juga ada komposisi dari pemerintah juga. Jadi bantuan dari pemerintah. Disubsidi gitu ya. Betul. Jadi sekian persen dari pemerintah, sekian persen juga dari rekomposisi tadi. Jadi tidak ada tambahan sama sekali dari perusahaan. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi stigma gitu ya, atau misalkan pemikiran dari para pemberi kerja gitu ya, para pemberi kerja, wah ini nggak usah dikasih deh, atau misalnya nggak usah diurus deh JKP-nya, nanti malah nambah biaya. Nggak ada sama sekali gitu, nggak ada sama sekali tambahan biaya. Hanya tadi harus mengurus berkas-berkasnya tadi ya, berkas-berkasnya tadi. Jadi yang mungkin beberapa kali ditemui bahwa kayak misalkan si pekerjanya tadi mengalami PHK karena pelanggaran gitu ya, surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan lain sebagainya, itu nggak usah diurus deh JKP-nya karena pelanggaran gitu. Padahal secara aturan dia tetap berhak gitu. Oh, jadi kalau misalnya diputus hubungan kerjanya karena ada pelanggaran, itu tetap berhak. Betul, atas JKP. tetap berhak. Jadi dia tidak menggugurkan kewajiban perusahaan. Iya, tidak menggugurkan haknya lah. Jadi tetap berhak untuk mendapatkan JKP. Jadi mohon nih untuk teman-teman atau mungkin perusahaan-perusahaan juga, tolong bantu para pekerja untuk bisa mengklaim JKP ini. Jadi toh juga cuman ngurus berkas-berkas. Oh, iurannya juga udah dibayar ya. Betul. Gitu. Tapi ini nggak banyak perusahaan ya, cuman ada mungkin 1-2 perusahaan yang berpikir seperti itu. Jadi ini kita luruskan lagi bahwa tidak ada sama sekali tambahan untuk iurannya, dan bahkan tidak akan mengeluarkan seperak-perak pun untuk membayarkan klaim manfaat uang tunainya gitu. Jadi itu pure nanti dari rekomposisi dan bantuan dari pemerintah juga gitu. Keren ya. Iya. Terus kemudian bagaimana nih Mas bagaimana si pemerintah kita nih menjamin transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan si JKP ini? Siap. Jadi untuk sekarang itu kondisinya memang kan kita udah pakai platform ya, pakai Siap Kerja. Jadi kenapa sih harus pakai Siap Kerja? Kenapa nggak kayak JHT aja gitu ya? Kalau JHT kan langsung dicairin betul, dari aplikasi. Betul, bisa ke aplikasi, bahkan bisa langsung ya, bisa langsung ke kantor BPJS gitu ya. Syaratnya juga lebih mudah. Nah, ini digunakan karena ya tadi ya, untuk mendorong tadi pekerja buruh untuk dapat bekerja lagi. Kemudian juga transparansinya berupa menggunakan platform Siap Kerja tadi, sehingga nanti apapun misalkan dia kenapa saya tidak eligible atau tidak bisa klaim, nanti di situ ada alasannya. Ada keterangannya. Betul. Kenapa gitu ya. Misalkan ternyata masa iurnya belum mencapai, kemudian ternyata PHK-nya tidak sesuai, kemudian lain sebagainya lah. Di situ nanti akan dijelaskan. Nah, ini upaya-upaya dari pemerintah juga untuk semakin jelas lah memberikan keterangan bahwa kenapa sih saya tidak berhak, ternyata alasannya ini begitu. Sudah digitalisasi. Betul, gitu ya. Ini untuk mempermudah, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Takutnya mungkin kalau misalnya lewat langsung atau lewat secara langsung gitu ya, offline gitu, misalkan ada pihak-pihak calo atau lain sebagainya yang mungkin itu juga kita dicoba menghindari, betul. Nah, ini untuk membuka atau mentransparansikan. Betul. Oke. Nah, menurut Mas Rashid nih, apakah JKP ini bisa mendorong ketenaga kerjaan yang lebih aman dan berkelanjutan? Iya, pasti. Pasti ya? Betul, pasti. Karena JKP ini kan tadi ya untuk mempertahankan derajat kehidupan ya. Karena bagaimanapun pekerja buruh yang ter-PHK itu akan berubah lah gitu ya, kehidupannya gitu akan sedikit berubah, karena yang sebelumnya mendapatkan upah, kemudian sosialnya juga yang sebelumnya baik-baik saja, kemudian terjadi PHK kan akan berubah lah. Nah, ini JKP ini untuk membantu para pekerja juga yang tadi awalnya dia misalkan tidak punya skill terkait dengan pelatihannya. Nah, dengan JKP ini dia mungkin bisa meningkatkan kemampuannya. Jadi selama masa tunggunya tuh kita berikan pelatihan, gitu ya, kita berikan akses untuk melamar ke pekerjaan yang lain juga, gitu ya, sehingga nanti pas kembali lagi ke dunia usaha gitu dia nggak kaget gitu ya, karena selama masa tunggunya udah
udah mah dapat uang tunai Ya. gitu ya, kita berikan pelatihan, kemudian diberikan juga tadi akses untuk lowongan kerja. Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke case nih, barangkali ada nih Mas, bisa diceritakan nggak contoh kasus pekerja atau buruh yang sukses nih bangkit berkat adanya program JKP ini? Ya, mungkin banyak ya. Mungkin udah kan kalau berdasarkan data klaim juga udah ya di Jawa Barat ini hampir 60% lah udah bisa klaim gitu ya. Memang tahun-tahun awal itu belum bisa klaim karena mungkin ya namanya adaptasi sama sistem Iya, gitu ya. betul. Kemudian juga sosialisasinya masih kurang, itu masih rendah untuk klaimnya. Nah, sekarang memang sudah cukup banyak untuk klaimnya. Mungkin cerita suksesnya ya beberapa kali ada konsultasi ke sini gitu ya. Dengan dia bisa klaim, ternyata dia bisa membuka sambil menunggu pekerjaan ya, ini sambil menunggu pekerjaan dia bisa menjadi driver online dengan dia mencicil kendaraan dari hasil tadi ya, hasil JKP-nya tadi. Jadi sambil menunggu dia mendapatkan pekerjaan kembali, ternyata bisa membantu nih untuk mendapatkan penghasilan di tempat lain. Kan gitu. dapat pesangon mungkin Betul. ya, terus bisa si JKP yang bulanannya bisa dipakai nyicil kendaraan. Betul, gitu. betul. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian apalagi nih Mas tantangan utama dalam implementasi JKP sejauh ini? Ya, mungkin masih banyak lagi ya, karena masih banyak yang perlu diperbaiki, mungkin dari segi sistem, kemudian nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang kita kisah balik ke belakang tahun 2020 COVID gitu ya, mungkin PHK semakin banyak. Betul. Di kondisi sekarang kita juga cukup prihatin dengan adanya kondisi krisis ekonomi global dan sebagainya. Ternyata makin banyak juga yang ter-PHK gitu. Nah, ini membuat banyak tantangan juga untuk bagaimana pekerja buruh dapat mengklaim manfaatnya ini nih, biar bisa segera mengklaim. Nah, tapi jangan salah nih. Jadi untuk kondisi klaim pertama, ketika sudah berhasil klaim, maka dia harus menunggu 5 tahun tuh dari klaim untuk klaim yang kedua gitu. Itu secara aturannya. Jadi yang klaim pertama ini yang tadi satu periode yang 6 bulan ini ya. 6 bulan. Pokoknya yang saat dia pertama udah dapat, misalkan sekarang nih 2025 dia dapat. Nah, berarti dia akan harus menunggu lagi 5 tahun masa iurnya sampai mungkin 2030. Nah, jadi mohon nih untuk diperhatikan kalau memang sekiranya butuh sekali gitu ya, silakan untuk klaim, tapi jangan sampai nanti coba-coba deh klaim, ternyata dia klaim udah dapat misalkan nih ya 1 bulan atau cuma 2 bulan, ternyata dia bekerja lagi 2 tahun terus di PHK yang benar-benar prihatin lah ya di PHK-nya gitu ya, yang benar-benar butuh bantuan, ternyata dia malah nggak berhak karena dia harus nunggu dulu nih 5 tahun gitu. Jadi mungkin ini mah menjadi pertimbangan saja ya. Ini menjadi pertimbangan saja untuk proses klaimnya. Jadi jangan sampai ketika nanti udah ini protes, loh kok saya malah nggak bisa klaim untuk yang kedua gitu, untuk yang tahun-tahun selanjutnya gitu. Ternyata memang aturannya seperti itu gitu. Tapi tadi kalau misalnya nih case-nya dia misalnya baru klaim 2 kali misalnya, kemudian terus dia bekerja kembali, berarti yang ketiga, 4, 5, dan 6-nya hangus. Iya, hangus, karena dia sudah bekerja gitu betul. ya. Tapi kan tadi ya udah harus diklaim juga ya, itu betul. Maksimal 6 bulan itu harus diklaim si JKP itu kan dari di PHK. Ya, jadi ya tadi maksimal memang 6 bulan. Tapi dia kalaupun di 2 bulan udah bekerja, jadi bulan ketiga udah bekerja, dia sudah tidak bisa mengklaim yang lainnya gitu. Udah hangus lah ibaratnya. Berarti kalau misalnya dia udah klaim yang 6 bulan yang periode pertama kali dia di PHK, diklaim cair semuanya misalnya 6 bulan, terus bekerja kembali, kemudian amit-amit kena PHK lagi, itu baru itu tidak bisa ya, maksudnya dia baru bekerja lagi, terus kemudian masa kerjanya 2 tahun nih misalnya, setelah 2 tahun kena PHK lagi misalnya amit-amit gitu ya. Amit-amit. Nah itu belum bisa berarti diklaim ya, karena masa iurnya untuk klaim kedua kali itu 5 tahun. Iya, gitu. periode yang kedua ya. Biar gak bingung nih, periode yang kedua. Periode klaim yang kedua gitu, itu 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Oke. Kemudian bagaimana kalau tadi kan tantangan ya, kemudian bagaimana nih biar masyarakat bisa ikut mengawasi dan mendorong keberhasilan program ini? Ya, kalau kita lihat ya dari PP Peraturan Pemerintah 37 2021, kemudian sekarang udah ada perubahannya di Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2025. Kami rasa sih memang sudah cukup banyak ya peran dari masyarakat. Kita juga dari kementerian, kita dari Disnaker sering mendapatkan undangan juga dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan serap aspirasi dari PP 37. Jadi hasil-hasil ini memang sudah cukup baik ya untuk
mendapatkan program yang lebih baik lah intinya gitu ya. Karena tadi yang awalnya manfaatnya 45%, sekarang udah 60%. Masa kadaluarsanya awalnya 3 bulan menjadi 6 bulan. Betul. Jadi semakin dipermudah lah insya Allah untuk pemerintah akan memberikan yang terbaik lah Bu ya buat masyarakatnya. Tentu tapi dengan berbagai masukan juga dari masyarakatnya. Tentu kita juga perlu fungsi kontrol ya. Jadi perlu dilihat dievaluasi ternyata juga akan semakin baik gitu. Iya, oke. Nah, kemudian harapan terakhir sebelum kita tutup, harapan ke depan terkait perlindungan sosial untuk pekerja di Indonesia nih gimana Mas? Mungkin dari pemerintah. Ya, sebenarnya kita selalu memberikan pembinaan juga ya, pembinaan juga kepada perusahaan-perusahaan juga, kemudian mengingatkan juga para pekerja juga untuk saling mengingatkan lah untuk mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial. Betul, karena bagaimanapun kan gak usah iuran deh karena iurannya bisa diganti untuk apa gitu untuk upah dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal tersebut cenderung akan merugikan nanti di suatu saat kondisi contoh misalkan kayak jaminan kecelakaan kerja. Nah itu kan ketika nanti terjadi musibah kecelakaan kerja dan sebagainya ternyata mengeluarkan banyak uang, betul, mengeluarkan banyak biaya juga untuk perawatan dan sebagainya. Ketika ada jaminan jaminan kecelakaan kerja, dia akan lebih baik kan, lebih membantu dan akan tercover lah gitu. Nah itu stigma-stigma itu mungkin kita harus coba bangun ya, karena bagaimanapun ketika suatu saat ke depan kita tidak akan tahu apa yang terjadi, mungkin tadi kematian dan lain sebagainya. Resiko ya. Betul, akan semakin baik ketika kita sudah terlindungi gitu, terlindungi dari jaminan sosial. Dikecilin deh iurannya, biar kecil iurannya. Bisa mungkin itu. Tapi kan nanti manfaatnya jadi kecil gitu kan ya. Betul. Ya intinya. Jadi sesuai ketentuan aja lah yang dilaporkannya. Tapi boleh aja ya kalau ngasih masukan boleh saja gitu. Misalkan Pak dikecilin dari iurannya gitu. Potongan kita jadi gede banget. Iya, misalkan silakan aja itu diberi masukan ya. Ketetapannya kan nanti pemerintah yang menentukan. Gitu. Nanti dikaji lagi oleh pemerintah gitu. Betul, dikaji kembali. Oke. Selesai nih Mas podcast kita udah tentang selesai. JKP. Udah selesai. Nih. Mungkin nanti nextnya kita akan membahas mengenai tadi ya teknis ke siap kerja itu gimana sih? Dari tadi kan Mas Rasi cerita ya itu semuanya bisa diproses di siap kerja, klaimnya, kemudian pelatihan kerjanya, kemudian akses informasi lowongan kerjanya, kemudian kita juga ada konselingnya teman-teman. Nah itu nanti kita akan bahas di podcast yang selanjutnya. Semoga dengan podcast ini teman-teman semuanya dapat informasi yang cukup ya, kalau saya sih cukup banget ya Mas. Terima kasih informasi yang cukup mengenai klaim JKP. Dan barangkali untuk yang belum tahu, teman-teman ada loh pemerintah punya program jaminan kehilangan pekerjaan untuk pekerja atau buruh yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, dan manfaatnya juga tadi banyak sekali, barangkali ada yang belum tahu. Semoga kita memberikan informasi yang cukup buat teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salah kata dari kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.